rencana tindak lanjut saya, dan juga ini termasuk kegiatan kombel komunitas belajar di sekolah kita yang terintegrasikan kepada pembelajaran beberapa mata pelajaran yang utamanya adalah pembelajaran P5 dan juga olahraga. Baik, di sini saya memilih judul Sedot Mesem, karena ini sehat dengan olahraga tradisional menggunakan metode sport education model. Nah, ini nanti sport education model ini rencana pembelajaran yang dilakukan itu menggunakan model manajemen. Contohnya ada pertandingan, nanti di tradisionalnya ada pertandingan bakia, itu yang menjadi panitianya itu adalah siswa sendiri, baik itu menjadi moderator, terus baik itu menjadi juri, terus baik itu menjadi dokumentasinya ataupun yang lainnya. Mungkin gambaran awal seperti itu. Untuk dilanjut. Nah, yang menjadi latar belakang dari kegiatan yang tadi itu yang pertama itu pengalaman murid yang bermakna harus dapat pada kegiatan dengan kondisi yang nyata. Jadi contohnya kalau di Pijoga kegiatan yang nyata autentik itu ya seperti pembelajaran model SEM tadi. Jadi benar-benar bermakna, siswa itu memiliki peran sesuai dengan yang diperankan, dan itu untuk menghadapi kehidupannya di masyarakat. Penerapan model SEM dalam pembelajaran di sekolah dasar menawarkan pendekatan yang komprehensif dan menarik untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Olahraga tradisional di Indonesia sangat kaya akan nilai-nilai luhur, terkadang di dalamnya dan bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Namun seiring perkembangan zaman, olahraga tradisional semakin tersingkirkan. Benar apa tidak kira-kira Bapak Ibu? Nah, benar ya. Jadi dengan menerapkan SEM tradisional ini kita bisa melestarikan lagi biar anak itu minimal tahu 2 atau 3 permainan tradisional. Nah, tujuan pembelajaran memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik serta melestarikan permainan tradisional Indonesia dengan mengembangkan nilai sikap mandiri, kolaboratif, berpikir kritis, sportif, dan tanggung jawab dalam meningkatkan kondisi fisik dan kesehatan peserta didik. Lanjut. Nah, capaian siswa mengenal minimal 2 permainan tradisional. Nah, di sini kan kita sudah memiliki 2 alat, yang satu alat bakia dan satunya adalah egram. Siswa mampu memainkan dan melaksanakan minimal 1 permainan tradisional dengan menjunjung tinggi nilai sikap mandiri, kolaboratif, berpikir kritis, sportif, dan tanggung jawab. Karena ini ada yang berkelompok dan juga ada yang individu, itu pastinya ada yang namanya sikap mandiri, kolaboratif, dan juga bagaimana cara kita itu beriringan dengan baik, dan tidak jatuh untuk berpikir kritis, sportif, tidak saling saling mengejek dan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya peserta didik akan terus dilibatkan dalam program langsung, mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, persiapan, dan puncak acara, festival akhir, evaluasi, serta refleksi, yang mana dalam proses peserta didik akan diberikan kesempatan memilih peran sesuai dengan minat dan bakatnya dalam program ini. Jadi kita nanti memberi opsi atau memberikan keleluasaan kepada peserta didik, kamu pilihnya jadi apa? Gitu ya. Contohnya, Pak saya mau jadi juri, Pak saya jadi pemain saja. Mungkin seperti itu. Dan hasil itu meningkatkan antisipasi anak yang
tertarik dan aktif dalam mengikuti kegiatan, meningkatkan pengetahuan dalam mengenal metode pembelajaran chef dan permainan tradisional. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kepala sekolah sebagai penasehat dan penanggung jawab, ini pentingnya ya. Terus guru PJOK sebagai ketua program atau koordinatornya. Yang selanjutnya dilakukan guru sebagai fasilitator selama pelaksanaan program. Seluruh siswa murid sebagai pelaksana, sebagai rincian kelas 1, 2, 3 sampai 4 berperan sebagai supporter, kelas 5 dan 6 sebagai panitia dan juga pemain. Pengaturan program dilakukan di halaman sekolah pada minggu kedua bulan November. Nah, lini masa, nah ini alurnya roadmapnya. Yang pertama, pengelolaan musim itu di tanggal 4 sampai 8 November sudah dilaksanakan. Yang ya tuh. Terus afiliasi selama program itu berlangsung. Penyiapan pertandingan formal itu penyiapannya tanggal 11 sampai 13 November 2024. Puncak acaranya itu tanggal 14 November 2024. Pencatatan pertandingan selama pertandingan berlangsung. Festival akhir itu tanggal 14 November 2024 dan evaluasi dan refleksi tanggal 18 November. Nah, ini kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, aset based thinking, aset yang berpikir berbasis asetnya. Manusia itu kepala sekolah, guru, siswa. Di sini manusia itu sebagai pelaksana, pelaku dan juga sebagai fasilitator ya. Terus fisik, halaman sekolah, ruang kelas dan alat pendukung lainnya seperti bola kasti, meja dan lain-lain. Di sini halaman sekolah itu untuk kita prakteknya nanti belajar. Ruang kelasnya itu untuk kita teori. Ini kan membutuhkan teori yang kombinasi karena membuat EO atau sebuah manajemen untuk panitia dan alat pendukung lainnya. Nah, di sini fisiknya itu karena kita menggunakan ekran dan juga bagian, nah itu alatnya dia tidak sekolah. Sosial, koordinasi dengan atasan, teman sejawat dan peserta didik. Lingkungan, udara bersih dengan jalan utama mudah diakses. Nah, di sini sebenarnya sosial ini juga bisa kita berkolaborasi dengan taruna sekitar, untuk mengajari anak-anak kita bagaimana menjadi ketua panitia yang baik, bagaimana cara menjadi moderator yang baik, dan juga bagaimana cara pengelolaan pertandingan dengan baik. Terus lingkungan ini juga bisa menggunakan sarana prasarana di sekitar sekolah, baik itu dari desa ataupun rumah-rumah sekelilingnya itu juga bisa yang ada alatnya gitu ya, maksudnya pinjam. Finansial itu dana bos bisa digunakan di bulan. Ya baik, terima kasih. Politik itu kebijakan pengambilan keputusan dan juga kebijakan dari kepala sekolah, dari pemerintah, dari guru, komite, orang tua, dan juga tentunya puskesmas karena itu kan kalau jatuh pasti sakit gitu ya. Nah, kebudayaan jenis permainan tradisional daerah yaitu ekran dan juga bakpia. Nah, rencana evaluasi secara keseluruhan dilakukan di akhir kegiatan pastinya ya. Apa yang sudah baik dan apa yang sudah yang harus ditingkatkan melalui umpan balik peserta didik dan guru yang terlibat ini juga termasuk bisa juga untuk menjadi refleksi juga ya. Mengawasi atau antusias dan keterlibatan siswa dalam program, mengajak peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari dan bagaimana mereka dapat meningkatkan pengalaman di masa depan. Lanjut. Nah, kemungkinan
PSDN 1 terutamanya nggih. Dan pengelolaan kelas dan penjadwalan itu tantangannya. Yang menjadi solusi melakukan sosialisasi edukasi mengenai manfaat SEM kepada warga sekolah. Dan selanjutnya adalah menyusun perencanaan dan jadwal yang efisien tanpa mengganggu kegiatan lain. Cukup sekian dari pemaparan dari saya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu atau penjelasan yang kurang jelas, monggo dipersilakan. Sudah jelas deh. Nanti kita saling berkolaborasi antara guru PJOK, kepala sekolah, komite, orang tua, wali murid, dan juga staf karyawan PSDN 1 biar kegiatannya berjalan dengan lancar dan juga bisa membimbing anak kita dengan pembelajaran yang bermakna. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.